Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari generasi muda di seluruh dunia. Aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, dan lain sebagainya telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Meskipun media sosial menawarkan berbagai manfaat, kita juga perlu mengakui dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya, terutama dalam hal kesejahteraan mental generasi muda. Berdasarkan observasi, studi lapangan, dan wawancara yang telah kami lakukan, berikut ada beberapa bentuk dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial yang mempengaruhi kesejahteraan mental generasi muda. 1. Perbandingan sosial dan rendahnya citra diri. Penggunaan media sosial seringkali memicu perbandingan sosial yang tidak sehat di antara generasi muda. Paparan terus-menerus terhadap kehidupan yang diromantisasi dan sempurna dari orang lain dapat menyebabkan perasaan rendah diri, kecemasan, dan depresi. Foto-foto yang diedit dengan baik dan postingan selektif seringkali tidak mencerminkan kehidupan sehari-hari yang sebenarnya. Namun, generasi muda dapat merasa terbebani untuk mencapai standar yang tidak realistis ini. Seperti pengakuan dari beberapa narasumber yang telah kami wawancarai, beberapa di antara mereka mengaku pernah mengedit foto sebelum mengunggah ke media sosial. Pernah, karena saya merasa jika dia belum diedit, saya merasa tidak percaya diri dengan hasil foto tersebut. Pernah, bahkan selalu. Karena saya tidak memiliki kepercayaan diri jika saya tidak mengedit foto terlebih dahulu. Untuk mengedit foto pribadi sebelum mengunggah ke media sosial, saya rasa pernah dan sering, tapi bukan karena tidak merasa percaya diri, namun untuk agar saya terlihat terkesan lebih mungkin lebih putih, lebih bersih yang terlihat di foto tersebut. Alasannya karena kadang foto tuh lebih ke ngedit kayak pencahayaan foto karena foto terlalu gelap atau miring kayak gitu. Pernah, karena kan saya juga nggak percaya diri untuk mengunggah foto yang kurang bagus, jadi harus diedit terlebih dahulu melalui aplikasi-aplikasi yang saya download di HP. Pernah? Karena menurut saya foto yang saya unggah di media sosial itu harus terlihat bagus, dan tentunya saya juga tidak percaya diri untuk mengunggah foto-foto jelek. 2. Pengaruh cyberbullying dan pelecehan daring. Generasi muda yang menggunakan media sosial beresiko menghadapi cyberbullying dan pelecehan daring. Pesan-pesan negatif, komentar ofensif, atau bahkan ancaman yang diterima melalui media sosial dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental mereka. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman cyberbullying dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan pikiran untuk bunuh diri pada generasi muda. Seperti beberapa pengakuan dari narasumber kami, mereka mengaku pernah mendapatkan cyberbullying di media sosial yang mereka gunakan. Saya tidak tahu itu pembulian atau bukan, tapi saya pernah dibilangin gendut. Saya tidak tahu itu tergolong pembulian atau bukan. Sejauh ini sih belum pernah sepertinya ya. Cuman mungkin kayak kalaupun ada itu cuman diarahkan untuk sebuah candaan aja. Masih bisa saya tolerir. Saya tidak menilai sebagai pembulian. Pernah, pembuliannya itu lebih ke verbal, seperti mengejek. Misalnya saya sedang membuat status terus dikomentarin yang tidak enak. Untuk pembulian atau pelecehan yang real itu alhamdulillah sih belum. Tapi kalau kadang kan ada kalau di replay atau di komen sama teman-teman itu adalah bercandaan. Walaupun ada kadang beberapa yang mungkin masuk hati. Saya pernah diteror sama orang, dia menanyakan sesuatu tentang kehidupan saya. Kalau untuk pembulian saya rasa pernah, dan bentuk pembulian tersebut bermacam-macam ya, mulai mungkin dari bercandaan yang menyindir bentuk tubuh kita atau warna kulit kita. Pernah, misalnya mungkin saya memposting sebuah foto, nanti ada yang komentar mengenai tubuhnya mungkin pendek atau gimana gitu. 3. Kurangnya kualitas tidur karena kecanduan media sosial.
Penggunaan media sosial yang berlebihan pada malam hari telah terbukti mengganggu pola tidur, baik pola tidur generasi muda maupun generasi yang tua yang sering menggunakan media sosial. Gangguan tidur yang terus-menerus dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental. Dalam hal ini khususnya bagi generasi muda, termasuk peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Kecanduan media sosial juga telah diidentifikasi sebagai masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan mental. Penggunaan yang berlebihan dapat mengarah pada perasaan terisolasi, kecemasan sosial, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Berdasarkan pengakuan dari narasumber yang telah kami temui, beberapa di antara mereka mengaku sulit tidur atau kurangnya tidur karena kecanduan bermain media sosial, sehingga mereka lupa waktu untuk tidur, baik itu di malam hari maupun ketika istirahat. Sering saya menggunakan media sosial sebelum tidur. Yang sering saya gunakan itu seperti Instagram, TikTok, WA, dan video yang biasa saya lihat itu seperti orang makan-makan, kehidupan a day in my life seseorang. Terus jika di Instagram itu story-story orang, dan WA itu jika ada chat yang belum terbalas sebelum tidur saya akan membalasnya. Of course, biasanya yang aku lihat di sosial media tuh lebih ke hiburan gitu gak sih? Lebih ke sosial media yang aku gunakan pun sebelum tidur itu untuk hiburan, kayak di TikTok atau di Twitter cari meme lucu. Zaman masih SMP sama SMA kan, waktu itu masih juga masih underage kan. Jadi waktu itu emang sampai begadang cuma buat main HP, scroll Wattpad atau webtoon atau main game. Selalu sih biasanya sebelum tidur saya biasanya ngeliat meme atau mungkin kayak hal-hal yang lagi viral gitu kan, saya lihat juga berita-berita terkini terkait dengan kondisi politik, pemerintahan, terus juga kayak hal-hal yang bersangkutan dengan hobi saya. Kalau media sosial seperti Facebook, Instagram belum pernah sih, cuman kalau media sosial seperti WA gitu karena kasihkan komunikasi jadi kadang sering. Biasanya yang saya lihat di TikTok, saya scroll seperti motivasi, seperti kata-kata Islami, dan banyak lain lagi. Itu TikTok. Saya scroll TikTok sampai saya tidak bisa tidur karena saya keasikan membuka TikTok. Sangat sering, hampir setiap kali saya ingin tidur, saya selalu membuka media sosial seperti Instagram, dan yang saya lihat yaitu video-video reels. Video-video tersebut banyak macamnya, ada yang bersifat ceramah, bersifat komedi, ataupun bersifat sosial. Biasanya saya sering membuka aplikasi Instagram atau Telegram. Biasanya kalau di Telegram itu nonton film-film untuk film seperti film movie atau yang lainnya. Seperti nonton film itu kan buat ketergantungan juga ya. Kalau belum selesai menontonnya, jadi berkelanjutan, penasaran alurnya, jadi berkelanjutan sampai tengah malam. Saya biasa melihat media sosial seperti Instagram, TikTok, itu berisi konten-konten video lucu. Menjadi kesulitan tidur karena terlalu banyak menggunakan media sosial saat sebelum tidur. Hal itu membuat jam tidur saya berantakan. 4. Ketidakseimbangan interaksi sosial. Meskipun media sosial memungkinkan para generasi muda untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu interaksi sosial di dunia nyata. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, isolasi sosial, dan kecemasan sosial. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan serta penelitian studi dokumen yang telah kami lakukan juga, orang-orang yang kecanduan media sosial lebih cenderung menutup diri atau orang yang memiliki kepribadian introvert. Mereka terlalu asik dengan dunia sendiri. Mereka berselancar di media sosial untuk mengikuti atau melihat aktivitas-aktivitas idola mereka melalui postingan-postingan di media sosial, sehingga mereka lupa waktu dan tidak ada waktu untuk berinteraksi sosial dengan sesamanya. Hal inilah yang menyebabkan media sosial sangat berdampak buruk bagi kesejahteraan
mental para generasi muda. Maka dari itu, untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan sehingga mengganggu kesejahteraan mental generasi muda, diperlukan adanya pencegahan atau intervensi dari beberapa sudut pandang. Di antaranya, yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang dampak penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan mental mereka. Sekolah dan lembaga pendidikan harus menyediakan program pendidikan yang fokus pada literasi media dan kesehatan mental. Ini dapat meliputi pelajaran tentang penggunaan yang bijak, identifikasi cyberbullying, dan pengenalan tanda-tanda gangguan kesehatan mental. 2. Mendorong interaksi sosial aktif dan aktivitas fisik. Generasi muda perlu didorong untuk terlibat dalam interaksi sosial langsung dan aktivitas fisik, kegiatan olahraga, kegiatan klub atau organisasi, dan waktu berkualitas dengan teman dan keluarga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada media sosial dan meningkatkan kesejahteraan mental. 3. Pembatasan waktu dan pemantauan orang tua. Orang tua dan wali harus berperan aktif dalam mengawasi dan membatasi waktu yang dihabiskan oleh generasi muda di media sosial, menerapkan kebijakan keluarga tentang penggunaan media sosial dan mengawasi aktivitas online dapat membantu mengurangi resiko dampak negatif yang mempengaruhi kesejahteraan mental. Dari laporan hasil investigasi kami, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental generasi muda. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan intervensi yang tepat perlu diambil untuk mengurangi risiko dampak negatif tersebut. Dengan pendidikan yang tepat, dukungan orang tua, dan kolaborasi antar berbagai pihak terkait, kita dapat membantu generasi muda menggunakan media sosial secara sehat sehingga tidak mengganggu kesejahteraan mental mereka. Sekian laporan investigasi dari kami. Saya Ferdi dan rekan saya Susilawati pamit undur diri. Semoga informasi yang kami sajikan dapat berguna bagi Anda semua. Terima kasih.